Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maulida Rahma, NIM 2001-862 dari Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswa yang menjalankan bisnis di ruang lingkup Universitas Malikus Saleh. Baik, di samping saya sudah ada Kak Nadia. Boleh Kakak ceritakan sedikit bagaimana latar belakang Kakak? Baik, boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Risanti. Saya mahasiswa teknik mesin. Saat ini saya menjalani semester 7. Jadi selain berkuliah, saya juga menjalankan sebuah bisnis di ruang lingkup mahasiswa. Jadi bisa nggak Kakak ceritakan bisnis apa yang sedang Kakak jalankan sekarang? Boleh. Jadi bisnis yang sedang saya jalankan saat ini itu adalah bisnis ojek mahasiswa. Di mana bisnis ojek ini sama seperti ojek-ojek pada umumnya, di mana dia itu menawarkan jasa antar jemput mahasiswa yang tidak memiliki kendaraan atau memiliki kendaraan lainnya. Oh, jadi bisa dibilang seperti Gojek ya Kak? Iya Kak, seperti itu. Kemudian Kak, bisa nggak Kakak jelaskan faktor apa saja yang menjadi kunci kesuksesan dari perjalanan bisnis Kakak ini? Bisa Kak, jadi untuk faktor-faktornya itu mungkin dari niat kita, semangat, dan kegigihan. Selain itu juga ada relasi ya Kak, karena relasi ini sangat penting untuk membantu kita mempromosikan bisnis kita ini. Baik Kak, kemudian bagaimana Kakak mengembangkan ide bisnis Kakak menjadi unik dan lebih inovatif? Baik, untuk cara uniknya mungkin kita dari bagaimana cara kita mempromosikannya. Misalnya bagaimana kita mendesain flyer itu sebaik mungkin. Kalau untuk inovatifnya itu saya menyediakan jasa layanan yang lebih beragam. Selain dari antar jemput mahasiswa di kampus, saya juga menyediakan layanan delivery makanan dan antar jemput barang. Oh begitu ya Kak. Terus Kak, ada nggak tantangan yang Kakak hadapi dalam menjalankan bisnis Kakak ini? Untuk tantangan pasti ada ya Kak. Jadi selama saya menjalankan bisnis ojek ini, tantangan yang saya hadapi itu mungkin lebih ke pesaing. Karena saat ini juga banyak mahasiswa lain yang membuka bisnis ojek ini. Terus Kak, dari tantangan yang Kakak hadapi tadi, ada nggak cara untuk mengatasinya? Untuk mengatasinya itu mungkin bagaimana kita mengoptimalkan tarif harga. Kita harus bisa menyesuaikan tarif harga dengan kondisi mahasiswa. Selain itu mungkin dari kenyamanan pelanggan. Kita harus membuat mereka itu nyaman selama perjalanan. Oh begitu ya Kak. Kemudian Kak, bisa nggak Kakak jelaskan bagaimana strategi yang paling efektif untuk mengembangkan bisnis Kakak ini? Boleh, mungkin yang pertama itu dari strategi pemasaran. Misalnya dari bagaimana cara saya mempromosikan bisnis saya ini kepada mahasiswa. Yang kedua mungkin menambahkan inovasi-inovasi baru. Misalnya seperti yang sudah saya bilang tadi, memberikan jasa layanan yang lebih beragam. Mungkin bisa juga dengan berkolaborasi dengan ojek-ojek mahasiswa lainnya. Kemudian Kak, ada nggak pelajaran yang dapat Kakak peroleh dalam pengalaman membangun bisnis Kakak ini? Untuk pelajaran yang bisa saya ambil mungkin itu lebih ke bagaimana saya memanage waktu. Karena kan di situ saya harus menyesuaikan jam kuliah saya dengan bisnis saya ini. Nah Kak, ada nggak nih nasihat untuk mahasiswa yang tertarik dalam dunia bisnis? Tentu ada Kak. Jadi nasihat saya untuk mahasiswa yang mungkin ingin membangun bisnisnya sendiri, yang pertama itu jangan pernah takut dan jangan pernah malu untuk memulai sebuah bisnis. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa itu harus pandai melihat peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir ini yang paling penting, kita harus membangun relasi sebelum memulai berbisnis. Karena relasi itu sangat penting untuk mempromosikan bisnis kita. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana Kakak melihat masa depan industri teknologi dalam perspektif pengalaman Kakak? Kalau dari saya pribadi, mungkin harapan untuk kedepannya, ojek-ojek mahasiswa lainnya kedepannya itu bisa berkolaborasi dengan Maxim, yang dimana sudah menggunakan teknologi dalam penyediaan jasa layanannya, agar layanan ini juga bisa lebih luas lagi jangkauannya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Sama-sama. Baik, setelah mendengarkan wawancara dengan Kak Nadia, kita dapat menyimpulkan beberapa poin kunci dari perjalanan beliau dalam membangun bisnisnya. Secara singkat, Kak Nadia menunjukkan bahwa kunci kesuksesannya dalam dunia bisnis adalah dengan membangun relasi dengan
beberapa mahasiswa lain dan juga memberikan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan bisnis yang dia jalankan. Dari hasil wawancara tadi, terdapat tantangan yang dihadapi Kak Nadia dalam menjalankan bisnisnya. Yang pertama adalah tingkat persaingan yang cukup besar. Dan untuk mengatasi tantangan tersebut, ia menjelaskan dengan cara mengoptimalkan kenyamanan pelanggan dan juga menyesuaikan tarif dengan kondisi mahasiswa. Baik, melalui wawancara tadi terdapat beberapa saran yang diberikan oleh Kak Nadia sebagai mahasiswa untuk mahasiswa lainnya yang ingin memulai bisnis. Yang pertama itu jangan pernah takut dan malu dalam memulai bisnis. Kemudian sebagai mahasiswa kita harus pandai melihat peluang yang ada untuk membangun sebuah bisnis. Jadi pengalaman dari Kak Nadia ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap mahasiswa yang ingin melakukan bisnisnya. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan peluang yang ada dan lebih pandai lagi dalam memanage waktu. Sekian wawancara yang telah saya lakukan. Terima kasih telah menyimak wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.